Jumpa lagi dalam channel Komad SS. Kali ini saya akan membagikan materi irisan dua lingkaran ya. Semoga bermanfaat buat kalian anak-anak kelas 11 SMIA yang sedang belajar daring dari rumah. Langsung saja, irisan dua buah lingkaran ini dapat juga kita artikan adalah posisi daripada dua lingkaran ya. Jadi apabila ada dua lingkaran, maka posisi-posisi seperti apa saja yang dapat kita buat. Nah, langsung saya tampilkan gambar ya. Saya tampilkan gambar. Ada 6 buah gambar di sini, walaupun hubungan posisi yang lain dapat kita buat lagi ya kalau kita kalau kita kembangkan gambarnya. Nah, langsung kita ke yang pertama. Nah, coba perhatikan lingkaran yang pertama ini, posisi yang pertama. Jadi ada dua buah lingkaran di mana lingkaran salah satunya itu di dalam ya. Jadi hubungan yang pertama atau posisi yang pertama ya, lingkaran yang satu atau lingkaran yang kecil ya, itu di dalam ya, di dalam. Nah, jadi nanti di dalam ini boleh juga kita bagi menjadi dua bagian ya. L1 dalam L2 ini boleh kita kembangkan begini ya. Ada dia yang sepusat ya, jadi ini dia di dalam sepusat sama pusatnya. Oke. Nah, atau tidak sepusat ya, tidak sepusat. Nah, dari sini analisa apa yang dapat kita ambil? Nah, ketika lingkaran 1 dan lingkaran 2 dia di dalam, maka kalau sepusat ya, kalau sepusat, jarak antar titik pusatnya ini sama dengan 0 ya. Jadi jarak antar titik pusat ini kita anggap P1, P2. Maka dia akan sama dengan 0. Karena dia memang seletak ya. Jadi tidak ada jaraknya. Nah, kalau dia tidak sepusat, maka hubungannya ya, hubungan antara jarak titik pusat terhadap jari-jari dapat kita buatkan, yaitu ya, jadi jarak titik pusatnya ini ya, P1 P2 ini akan lebih kecil ya, lebih kecil dari siapa? Selisih jari-jarinya ya. Jadi kalau kita perhatikan gambar ya, ini jari-jari lingkaran yang besar R2 sampai ujung, kalau kita kurangkan dengan jari-jari lingkaran 1 yang berwarna merah ya, maka pastinya akan masih lebih besar ya, lebih besar hasilnya dibanding jarak ini ya, jarak P1 P2, karena masih ada sisanya nih. Nah ya, oke, bisa ya dipahami ya. Oke, nah dia hubungannya. Jadi ketika dia lingkaran 1 di dalam lingkaran yang kedua dan tidak sepusat, maka jarak titik pusatnya pasti lebih kecil dari selisih jari-jarinya. Kemudian hubungan yang kedua nih, posisi yang kedua nih, perhatikan coba ya. Jadi lingkaran 1 masih di dalam ya, lingkaran 1 masih di dalam, tetapi dia ini bersinggungan ya. Nah ya, di dalam ya, ini di dalam, masih di dalam L2, tapi ini posisinya bersinggungan ya, bersinggungan, di dalam dan bersinggungan. Jadi ini di dalam dan bersinggungan, jadi bergeser posisi lingkarannya. Nah, ketika kejadiannya seperti ini, jadi kalau kita perhatikan gambar ya, kalau mau kita cari hubungannya tadi ya, perhatikan ini kemari adalah R2, dari sini kemari ya, R2. Lalu dari sini kemari adalah R1. Sementara jarak titik pusat adalah dari sini sampai sini. Maka secara otomatis dapat kita simpulkan bahwasanya jarak titik pusat itu
P1 P2 sama dengan selisih, ya pasti sama dengan selisih daripada jari-jarinya. Nah, ini dia. Ya. Nah, ya, L1 masih di dalam L2 tetapi dia bersinggungan, ya. Kemudian hubungan yang ketiga atau posisi yang ketiga ini sekarang lingkarannya sudah keluar, ya, tapi masih tetap berhubungan, berpotongan, ya. Yang ketiga, ya, yang ketiga L1 berpotongan, ya, berpotongan dengan L2. Maka dari sini, ya, hubungan apa yang dapat kita buatkan? Nah, jadi kalau kita lihat, ya, jadi dari sini kemari adalah R2, kemudian dari sini sampai sini adalah R1, sementara jarak antara titik pusat adalah yang ini, ya. Jadi ketika kita ambil jarak titik pusat ini, maka dia pasti akan lebih kecil, ya, lebih kecil dari siapa? Hasil penjumlahan. Nah, ya, jadi kalau sudah keluar lingkarannya, ya, sudah di luar lingkaran tapi masih berpotongan, maka hubungan yang penjumlahan, ya, jadi lebih kecil dari jumlah jari-jarinya. Nah, inilah dia hubungannya. Jadi ketika lingkarannya sudah di luar tapi masih berpotongan ataupun tidak berpotongan, maka kita ambil hubungannya adalah penjumlahan. Kemudian dari lingkaran yang nomor 3 ini, posisi ini nanti ada juga disebut dia lingkaran yang ortogonal, ya. L1 ortogonal, ya, ortogonal dengan L2. Nah, apa maksudnya ini? Ya, lingkaran 1 ortogonal lingkaran 2 artinya dia membentuk sudut 90 derajat antara jari-jari lingkaran yang pertama seperti ini, ya, dengan lingkaran yang kedua. Jadi di sini siku-siku. Nah, ya. Nah, ini dia. Maka dari sini hubungannya apa? Nah, ketika seperti ini nanti apabila dua buah lingkaran berpotongan ortogonal, maka jarak, ya, jarak antar titik pusat P1 P2 sama dengan akar dari, ya, Pitagoras, ya, Pitagoras, akar dari R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat. Kemudian kalau dia nanti ortogonal. Kemudian posisi yang keempat, ya, yang keempat. Jadi ini yang keempat, ya, ya, lingkarannya juga di luar tapi masih tetap bersinggungan, ya. Jadi lingkaran 1, ya, bersinggungan. Nah, karena dia posisinya luar, maka ini kita katakanlah bersinggungan luar dengan lingkaran 2. Maka dari sini apa hubungan yang dapat kita buat? Nah, seperti yang tadi, ya, ketika lingkaran sudah sebagian di luar atau seluruhnya di luar, maka kita gunakan konsep jumlah jari-jari, ya. Tapi kalau di dalam, maka kita gunakan selisih jari-jari. Nah, langsung saja perhatikan yang di bersinggungan luar, ya, ini. Jadi ini R2 dan ini R1. Lalu yang kita cari adalah yang ini, artinya adalah jarak antar titik pusat itulah penjumlahan, ya, dari jari-jari kedua lingkaran. Jadi P1 P2 ini adalah R1 ditambah R2. Jadi rumusnya. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima ini, ya, yang kelima, lingkarannya
hubung posisinya ya seluruhnya di luar. Jadi L1 tidak berpotongan ya, tidak berpotongan atau seluruhnya berada di luar daripada L2. Jadi tidak ada persekutuan ya, nggak ada titik potong. Kalau misalnya ditanyakan titik potong, tidak ada titik potong. Kalau yang bersinggungan luar ada satu titik potong, bersinggungan di dalam juga ada satu titik potong, berpotongan ada dua titik potong ya. Jadi ketika L1 tidak berpotongan dengan L2 seperti gambar kita ini, maka dari sini apa yang dapat kita ambil analisanya, yaitu jarak antar titik pusat itu akan pasti lebih besar ya. Pasti lebih besar dari siapa? R1 ditambah R2. Jadi kalau kita lihat kan ini R2 nih. Lalu ini R1. Jarak titik pusat dari sini kemari. Nah, ketika kita ambil ini ditambah dengan ini, maka otomatis jarak antar pusat ini pasti lebih besar ya. Nah, inilah hubungannya. Oke, semoga bisa dipahami. Inilah hubungan-hubungan yang dapat kita ambil. Contoh soal, tentukan posisi lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat kurang 16x kurang 20y tambah 115 sama dengan 0 terhadap lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat tambah 8x kurang 10y ditambah 5 sama dengan 0. Oke, langsung saja kita buat solusinya. Kita tuliskan kembali dulu, lingkaran satu itu adalah x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 16x dikurang 20y ditambah 115 sama dengan 0. Oke, kita tandai dulu. Ini selanjutnya sudah boleh kita sebut sebagai A ya, karena ini sudah 1, ini juga sudah 1 ya. Kemudian ini disebut sebagai B, lalu ini disebut sebagai C. Nah, kalau kita lihat teori kita yang tadi, bahwasanya untuk menentukan posisi lingkaran atau irisan dua lingkaran, kita butuh adalah titik pusat dan jari-jari. Oke, jadi ketika dikasih bentuk lingkaran dalam bentuk umum, maka untuk mendapatkan pusatnya dapat kita hitung, yaitu pusat ini adalah min A per 2, min B per 2. Lalu jari-jari ini dapat kita hitung, ini adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 4 dikali C, bagikanlah dengan 4. Oke, kita buat. Jadi untuk lingkaran pertama, yuk, pusat pertama adalah min A per 2 berarti 8, kemudian koma 10 ya. Kemudian kita hitung jari-jarinya. Jari-jari yang pertama ini adalah akar dari ya. Jadi biar lebih simpel juga boleh juga begini ya. Ini langsung saja kita gunakan 8 dengan 10-nya ini langsung kita pakai, karena ini kan A kuadrat per 4 ini datang dari A min A per 2 dikuadratkan ya. Jadi boleh langsung kita pakai untuk lebih mengecilkan bilangan perhitungan ya. Jadi ini langsung boleh kita pakai 8 kuadrat ditambah 10 kuadrat dikurang 4C. Jadi 4 per 4 ini habis ya. Jadi C langsung kita gunakan C yang ini ya. Nah, boleh juga seperti ini untuk menghemat bilangan. Jadi lebih enak perhitungan ya. Jadi dari sini dapat kita buatkan ini adalah akar dari 64 ya ditambah 100 dikurang 115. Maka ketemulah kita jari-jari yang pertama, akar dari 49 alias 7. Oke, inilah dia untuk lingkaran yang pertama.
Lalu kita selesaikan untuk lingkaran yang keduanya. Kita tuliskan dulu ya, lingkaran 2 x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 8x dikurang 10y ditambah 5 sama dengan 0. Oke, seperti tadi kita tandai dulu. Ini adalah si A, ini adalah si B, ini adalah si C. Langsung pusat yang kedua. Pusat lingkaran yang kedua ini adalah seperti tadi ya, min A per 2 berarti min 4 ya. Min B per 2 berarti B nya min 10, berarti ini 5 ya, 10 bagi 2. Kemudian jari-jarinya, jadi R2 ini sama dengan akar dari seperti tadi ya. Langsung kita gunakan pusatnya, jadi langsung kita pakai ini ya, langsung aja kita gunakan yang ini biar menghemat bilangan ya. Berarti ini 4 kuadrat, kita abaikan saja minnya karena kuadrat ya, ditambah 5 kuadrat nih, baru dikurang C ya. C nya berapa nih? 5. Jadi ketemulah kita R2 nya adalah ya, ini akar dari 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25 dikurangin 5, maka dapatlah akar 36 ya, alias 6. Oke, jadi kita sudah punya jari-jari yang pertama, jari-jari yang kedua, pusat yang pertama, pusat yang kedua. Lalu satu lagi kita ambil, yaitu apa? Jarak titik pusat ya. Jadi kita ambil di sini, yaitu apa? Jarak titik pusat P1 P2. Bagaimana cara carinya? Gunakan jarak 2 titik ya, seperti materi kita yang kemarin. Jadi X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Jadi tinggal kita gunakan pusatnya ini ya, sama yang ini. Tuh, tinggal kita pakai. Maka ini adalah akar dari X2 nya, kita anggap yang ini 5 dikurang X1 nya adalah 10. Ini dikuadratkan ya, jadi ini kita anggap sebagai X2 Y2, ini X1 Y1. Ini ada terbalik penulisannya, kita hapus dulu. Jadi X2 nya adalah min 4, min 4 dikurang X1 nya adalah 8 kuadrat ditambah Y2 nya adalah 5, Y1 nya adalah 10 ya. Oke, kita teruskan. Akar dari min 4, min 8, min 12 ya, berarti ini jadinya 12 kuadrat. 5 kurang 10 min 5, karena kuadrat kita abaikan saja. Jadi ini akar 144 ditambah 25 sama dengan akar dari 169. Hasilnya adalah 13. Oke, jadi kita sudah punya jarak titik pusatnya adalah 13. Jari-jari yang kedua adalah 6. Jari-jari yang pertama adalah 7. Nah, sekarang coba diamati ya, coba diamati. P1 P2 13, R2 nya 6, R1 nya 7. Maka langsung kelihatan bahwasanya dapat kita buat ya, dapat kita tuliskan bahwasanya R1 ditambah R2 itu ya kan sama dengan 7 ditambah 6. Hasilnya siapa? 13. Nah, 13 siapakah 13? 13 adalah P1 P2 atau jarak antar titik pusat. Dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya
posisinya adalah apa ini posisinya? Kalau R1 tambah R2 sama dengan P1 R1 ditambah R2 sama dengan P1 P2, maka dapat disimpulkan posisinya adalah bersinggungan apa? Bersinggungan luar. Demikian solusi yang dapat kita buatkan. Semoga bisa dipahami ya.